Fungsi media dalam pembelajaran. Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang sangat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Kedua aspek ini saling berkaitan. Pemilihan metode mengajar akan mempengaruhi jenis media pembelajaran yang sesuai. Dalam proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa informasi atau pesan dari sumber atau guru menuju penerima atau siswa. Sedangkan metode adalah prosedur untuk membantu siswa dalam menerima dan mengolah informasi atau pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Hamalik 1986 mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran. Media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton 1985 dapat memenuhi 3 fungsi utama, yaitu A. Memotivasi guru dapat memotivasi siswa dengan cara membangkitkan minat belajar dan dengan cara menimbulkan dan memberikan harapan. Harapan akan tercapainya suatu tujuan dapat menjadi motivasi yang ditimbulkan guru ke dalam diri siswa. Salah satu pemberian harapan itu adalah dengan cara memudahkan siswa dalam menerima isi pelajaran, yaitu melalui pemanfaatan media pembelajaran. B. Menyajikan informasi media pembelajaran dapat digunakan dalam penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian bersifat sangat umum, berfungsi sebagai pengantar atau pengetahuan latar belakang. C. Memberikan instruksi media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa, baik secara mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang lebih sistematis agar dapat menyiapkan instruksi yang lebih efektif. Pola dan strategi pemanfaatan media pembelajaran. Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik pula. Heinisch, 7 dan kawan-kawan 1982 mengajukan model perencanaan penggunaan atau pemanfaatan media yang efektif dikenal dengan istilah ASSURE. Model ini menyarankan 6 kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran sebagai berikut. A. Analyze learner characteristics. Menganalisa karakteristik pelajar. Pelajar ini mungkin siswa, mahasiswa, peserta pelatihan, dan sebagainya. B. State objective. Merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu perilaku atau kemampuan baru seperti pengetahuan, keterampilan, sikap yang diharapkan siswa miliki setelah proses belajar mengajar. Tujuan ini mungkin dijabarkan dari silabus, buku teks, kurikulum, atau dikembangkan sendiri oleh guru. C. Select, modify, or design materials. Memilih, memodifikasi, atau merancang dan mengembangkan materi dan media yang tepat. D. Utilize materials. Menggunakan materi dan media. E. Require learner response. Meminta tanggapan siswa. Guru sebaiknya mendorong siswa untuk memberikan respon dan umpan balik mengenai keefektifan proses belajar mengajar. F. Evaluate. Mengevaluasi proses belajar. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, keefektifan media, pendekatan pembelajaran, dan faktor guru sendiri. Penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar memberikan manfaat praktis sebagai berikut. 1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 2. Media pembelajaran dapat mengarahkan dan meningkatkan perhatian anak
sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. 3. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka. 4. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu, seperti A. Menyaksikan benda atau peristiwa pada masa lampau dengan perantara gambar, potret, slide, film, video, atau media yang lain. Siswa dapat memperoleh gambaran yang nyata tentang benda atau peristiwa sejarah. B. Mengamati benda atau peristiwa yang sukar dikunjungi, baik karena jaraknya jauh, berbahaya, atau terlarang. Misalnya, video tentang kehidupan harimau di hutan, keadaan dan kesibukan di pusat reaktor nuklir, dan sebagainya. C. Memperoleh gambaran yang jelas tentang benda-benda yang sukar diamati secara langsung karena ukurannya yang tidak memungkinkan, baik karena terlalu besar atau terlalu kecil. Misalnya dengan slide dan film, siswa memperoleh gambaran tentang bakteri, amuba, dan sebagainya. D. Mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati. Misalnya dengan slide, film, atau video, siswa dapat mengamati pelangi, gunung meletus, pertempuran, dan sebagainya. E. Dapat menjangkau audiens yang besar jumlahnya dan mengamati suatu proyek secara serempak. Dengan siaran radio atau televisi, ratusan bahkan ribuan mahasiswa dapat mengikuti kuliah yang disajikan seorang profesor dalam waktu yang sama. Pengembangan media sederhana. Tergolong media sederhana adalah berbagai media visual yang tidak diproyeksikan seperti gambar, ilustrasi, poster, bagan, diagram, grafik, peta, sketsa, dan lain-lain. Menurut Kemp 1980, dalam mendesain suatu media sederhana tersebut perlu diperhatikan beberapa prinsip di bawah ini. A. Kesederhanaan atau simplicity. Bentuk media harus diringkas dan dibatasi pada hal-hal penting saja. Konsep harus tergambar jelas dan mudah dipahami. Tulisan cukup jelas, sederhana, dan mudah dibaca. Hindari tulisan yang artistik karena tidak semua orang paham dengan hal tersebut. B. Kesatuan atau unity adalah kesatuan hubungan antara unsur-unsur visual dalam kesatuan fungsinya secara keseluruhan. C. Penekanan atau emphasis. Perlu adanya penekanan pada bagian-bagian tertentu untuk memusatkan minat dan perhatian anak. Penekanan ini dapat dilakukan dengan penggunaan ukuran tertentu atau warna tertentu pada unsur yang paling penting. D. Keseimbangan atau balance. Ada dua jenis keseimbangan, yaitu keseimbangan formal dan keseimbangan non-formal. Keseimbangan formal ditunjukkan dengan adanya pembagian posisi yang simetris. Keseimbangan ini terkesan statis, sedangkan keseimbangan informal bentuknya tidak simetris, bagian-bagiannya dikembangkan sehingga tidak tertekan statis. Pemilihan media pembelajaran. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, diperlukan adanya dukungan media pembelajaran. Pemilihan media terbaik untuk tujuan pembelajaran tertentu bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli kadang-kadang berbeda satu sama lain karena titik tolak pandangan yang berbeda.